Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kita sama-sama percaya ya, kita masih bisa bernafas, masih ada kesempatan untuk bergereja di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 untuk mendasari ibadah kita sore hari ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum itu saya mohon maaf apabila ada dari tim sound dan juga tim media yang masih belum bisa menayangkan secara online streaming maupun teks pujian di depan di LED. Kami mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam grup GBTKP umum, ada lirik yang di sana yang di-share oleh tim media sehingga Bapak Ibu bisa membuka HP atau WA-nya untuk melihat teks apabila tidak hafal, semisal seperti itu. Saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu ajaib. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata di atas segala pujian kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan akan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Mungkin hari ini, mungkin kemarin, atau mungkin selama seminggu ini kebaikan Tuhan boleh sangat nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Tiada berselang di
dalam hidup kami. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Di saat kami melemah dan terbatas ini Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Kami mengakui setiap kelemahan kami dalam Engkau Tuhan. Sungguh siapakah kami ini? Kami orang-orang yang tidak layak Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa. Tapi Engkau mengasihi kami. Mari saya beri waktu sejenak untuk kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Untuk mengampuni setiap dosa kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dosa yang mungkin ada di pikiran dan hati kita. Dosa yang mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Dosa yang sering kali mendukakan hati Tuhan, yang mungkin orang-orang lain gak tahu tapi Tuhan yang tahu. Mari mohon ampun di hadapan Tuhan saat ini. Dia Allah penuh kasih. Dia akan mengampuni dan menyucikan setiap kita. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami anak-anak yang datang sore hari ini. Kami mengakui setiap dosa kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan layakkan setiap kami, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bersama-sama kita pujikan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ringangi hari ini yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Yang bersyukur bahwa dosanya sudah diampuni, boleh lambaikan tangannya. Boleh sorak-sorak lagi Tuhan kita. Saya akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan nama yang ajaib, nama Yesus. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yesus yang hidup yang bangkit atas nama. Pujikan sama-sama. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bapak Ibu siap kami. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yang percaya kita gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dan sekali-sekali sama-sama. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan setiap kami. Haleluya. Kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi sama-sama. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang mau bersama dengan Tuhan, bagi sorak-sorak bagi Tuhan. Ya Tuhan, ini komitmen kami. Hanya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati segala-galanya. Haleluya.
Yesus, Yesus segala jalan hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa untuk tercurah bagiku senantiasa. Bergantung Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bergantung denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekarang kita kembali. Mari kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan setelah ini, dengan menyanyikan satu pujian yang boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau hidup bagi Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus tak kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, Yesus tak kebenaran yang menyelamatkanku.
Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur sore yang indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami punya kekuatan untuk berbondong-bondong datang beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami bisa bernyanyi bersuara memuliakan nama-Mu. Terima kasih pula masih punya telinga yang normal dan mulut maupun fisik yang segar, dan sejenak kami rindu untuk bisa menikmati sebagian firman-Mu. Sebelum hamba-Mu yang hina dina ini berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus, urapi satu persatu umat-Mu yang hadir, jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawat kami semua, supaya setiap yang hadir pada sore hari ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan cakap menanggung segala persoalan hidup. Beracara untuk kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan umat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu, yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan? Karena yang pertama itu adalah firman. Kalau tidak diingatkan pasti akan lupa. Sudah diingatkan aja tetap lupa, apalagi tidak diingatkan tambah jadi lupa. Itu sebabnya saudara belajarlah untuk mengingat apa yang kau baca dari Alkitab, mengingat apa yang kau dengar dari khotbah, khususnya tentang firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini tidak semuanya firman Tuhan, tetapi yang firman Tuhan adalah ketika saya mengutipnya dari Alkitab. Yang lainnya adalah ulasan dari saya tentang firman tersebut. Maka dari itu kalau engkau beriman, berimanlah kepada firman Tuhan. Maka pada waktu engkau beriman kepada firman Tuhan, kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang takut, tidak gampang berkeluh kesah. Kenapa? Karena firman Tuhan akan menolong kita menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan, tapi kita tidak tahu kapan itu akan digenapi. Tapi yang kedua, kenapa saya suka mengingatkan tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena hidup kita tidak senantiasa mulus, tidak senantiasa berjalan lancar. Akan banyak persoalan.
Jikalau pada COVID kemarin kita bisa terlewatkan, tenang aja, akan ada bentuk sejenis COVID yang bisa muncul di kemudian hari. Dunia sudah berbicara tentang perang dunia ketiga atau apapun namanya. Artinya dunia tidak sedang baik-baik sejak zaman dulu sampai Yesus datang ke muka bumi ini. Dunia akan seperti ini. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tetap ada di muka bumi ini? Berapa banyak orang berteriak ingin meninggalkan dunia ini, tapi mengapa kita tidak dipanggil sampai hari ini? Karena Tuhan menginginkan garam kita itu mengasinkan, terang kita bercahaya. Kenapa mesti garam lebih dulu mengasinkan? Pada waktu kita masak sup, atau engkau masak soto, atau masak rawon, kemudian kita memasukkan garam ke dalam kuah tersebut, lalu kita aduk. Siapakah yang bisa mengambil garam itu kembali? Pada waktu ada di dalam sup tersebut, garam tersebut akan mengasinkan, tetapi kita tidak tahu di mana posisi garam tersebut. Meskipun kau membuka pakai Google Map, meskipun kau buka pakai WASE, tidak akan ketemu di mana posisinya garam tersebut. Karena apa? Sudah menyatu dengan air. Tapi yang kedua, mengapa Yesus berkata garam lebih dulu baru terang? Karena pada waktu terang ini disorot, berarti apa? Terangnya kelihatan. Yang diterangi kelihatan. Jadi sama-sama kelihatan. Makanya sebelum kita memaksa diri untuk jadi terang, belajarlah untuk jadi garam. Dimanapun kau berada, tunjukkan kepada suamimu, kepada istrimu, bahwa engkau seorang Kristen, bukan seorang beragama Kristen. Tunjukkan kepada anakmu, tunjukkan kepada mertuamu, tunjukkan kepada besanmu, bahwa engkau seorang Kristen, bukan sekadar seorang beragama Kristen. Orang beragama Kristen, dia berjuang untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Tetapi seorang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita tahu kita masih ada di muka bumi ini, pikirkan baik-baik apa yang bisa engkau kerjakan untuk Tuhan Yesus. Nah, sore yang indah ini, di dalam momen masih kita melewati Paskah hingga nanti turunnya Roh Kudus Pentakosta, kita akan merenungkan tentang hidup bersama Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama pasangan hidup kita aja susahnya luar biasa. Saya suka sekali konseling kepada anak muda. Pada waktu saya konseling kepada anak muda, saya suka memberikan yang berat-berat kepada mereka. Bahkan ada 2 pasangan yang sudah tukar cincin, sudah pre-wedding, sudah menyiapkan jadwal menikah. 2 orang saya batalkan tidak jadi menikah. Kenapa? Karena pada waktu prosesi konseling tidak bisa ada titik temu di antara keduanya. Nah, sudah dikasih Tuhan, mengapa ada orang pada waktu masih pacaran ingin hidup bersama? Maka pada waktu pacarnya itu kerja, kalau kerjanya luar kota atau kerja di sebuah pabrik, biasanya sama pacarnya itu, ayo dong, masa kamu bolos aja nggak apa-apa kan? Mengapa mesti ngotot bekerja? Kamu nggak cinta sama aku ya? Tapi pada waktu sudah menikah, kemudian suaminya banyak di rumah, diusir suruh keluar, sana keluar, bikin sumpek aja di rumah. Artinya apa? Bisa berubah bukan? Tidak sama lagi. Demikian juga dengan hidup kita setiap hari. Pada waktu engkau pertama kali jumpa Yesus, seakan-akan engkau ingin terus berdoa. Bahkan setiap ibadah kita ini maha hadir. Tapi lama-kelamaan, apakah engkau bisa menikmati kebersamaan bersama Yesus? Kadang-kadang kita lebih suka melayani Yesus daripada engkau menikmati persekutuan dengan Yesus. Berapa banyak orang khotbahnya bagus, tapi selingkuhnya lancar. Berapa banyak orang yang suka pelayanannya luar biasa, tetapi suka berdusta di luar sana. Mengapa bisa begitu? Karena dia tidak menikmati hidup bersama dengan Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang hidup bersama Kristus. Tadi pagi saya menyampaikan firman tentang bagian dari kitab Sefanya, Tuhan yang hidup. Sekarang kita yang hidup bersama Kristus. Mari buka kitab kita saudara, dari kitab Filipi, pasal yang pertama, kita lihat ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Kitab Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Yang sudah ketemu katakan amin.
Yang di atas aman? Puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, sekarang saya undang saudara bangkit berdiri, biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk dia. Makanya kalau engkau jengkel dengan sebuah khotbah, dan khotbah itu mengenai Anda, ada dua kemungkinan. Kalau Anda marah, Anda tidak akan tidur. Tapi kalau Anda nggak suka, Anda akan tidur nyenyak. Maka tempat tidur yang paling nyaman itu memang di gereja. AC-nya gratis, dan engkau sambil menikmati udara yang menyenangkan. Kemudian ada hiburan firman Tuhan, dan engkau bisa tidur nyenyak. Nah sekarang kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Nanti yang kaum bapak pria membaca bagian yang genap, lalu kaum ibu atau wanita membaca bagian yang ganjil. Saudara masih ingat engkau laki atau perempuan? Puji Tuhan, berarti engkau tidak terjebak LGBT. Mengapa orang terjebak LGBT? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, cengkeraman dosa. Makanya Alkitab berkata, Tuhan Allah menciptakan laki dan perempuan. Seorang yang penganut LGBT berkata, enggak, aku jenis yang ketiga. Tapi yang kedua adalah cara didik. Jadi hati-hati kalau engkau punya anak kecil. Sekarang LGBT itu sedang berjuang untuk dimasukkan ke gereja-gereja. Kalau engkau punya seorang anak kecil, dia seorang anak cowok, kemudian jalannya melambai-melambai, cepat diluruskan. Kalau engkau punya anak cewek, tidak usah dipotong pendek meskipun untuk mengirit sampo. Tapi pada waktu engkau sudah membuatnya dia seperti seorang laki-laki, nanti lama-lama dia sudah lupa kalau dirinya adalah seorang wanita. Jadi saudara masih ingat toh? Engkau laki atau perempuan, puji Tuhan. Sekarang kita akan baca bersama-sama. Yang genap dimulai oleh kaum bapak atau pria. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 2, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. 24, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25, dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat tadi, supaya pada waktu engkau mengalami frustasi atau stres, bahkan depresi, maka izinkan firman Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kita kepada firman. Kalau kita tidak punya deposito firman, maka bagaimana Roh Kudus itu bisa menunjukkan kepada kita tentang apa yang perlu kita kerjakan, kecuali mempergunakan cara yang namanya mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak mempergunakan cara mujizat, tapi cara alamiah. Jadi apa yang engkau hafal, apa yang engkau ingat, itu yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menyadarkan siapa kita sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang satu hal yang menarik, yaitu tentang hidup bersama Kristus. Kalau kita bisa hidup bersama Kristus, jangan berpikir itu adalah hidup setelah kematian. Hidup setelah kematian memang juga kita akan hidup bersama dengan Kristus. Maka itu saya suka berkata kepada mahasiswa saya, mana yang kamu suka? Hidup bersama Kristus di neraka atau hidup tanpa Kristus di surga? Mana yang kau suka? Hidup dengan Kristus
bersama Kristus di neraka atau hidup tanpa Kristus di surga. Berapa banyak orang berpikir tujuannya adalah surga. Kalau tujuannya surga, maka selama dia hidup dalam dunia ini, dia seakan-akan mempermainkan relasinya, hubungannya dengan Kristus. Kenapa? Karena dia cuma berpikir kapan dia kembali ke surga. Tapi kalau kita memiliki pemikiran bahwa surga itu adalah bonus, seperti seorang yang sedang kuliah, ijazah itu adalah bonus, bukan tujuan akhirnya, maka pada waktu kuliah kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, dalam bagian ini Paulus sedang memproklamasikan hubungan dia bersama dengan Kristus. Saudara tahu, pada waktu kitab Filipi ini ditulis, Paulus sedang berada di mana? Paulus sedang berada di penjara. Saudara, kitab Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Pertanyaannya, mengapa dia ada dalam penjara? Perhatikan ayat yang ke-13, itu di atasnya, dikatakan sebagai berikut. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Karena siapa? Karena Kristus. Paulus dipenjarakan bukan karena membunuh. Paulus dipenjarakan bukan karena kriminalitas. Paulus dipenjarakan bukan karena narkoba. Paulus dipenjarakan bukan karena kejahatan-kejahatan yang dia kerjakan. Tapi Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama, di situ Paulus pun memproklamasikan bahwa dia dipenjara karena Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu enggak enak. Jadi kalau engkau berkata ikut Tuhan enak, saudara salah paham, gagal paham terhadap Alkitab. Saya kasih contoh bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak enak. Kalau engkau belajar Alkitab baik-baik, itu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahasa lainnya adalah pelanggaran. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ada perintah jangan membunuh. Kalau seseorang membunuh berdosa tidak? Berdosa, karena ada perintah jangan membunuh. Kemudian ada perintah yang berkata tetaplah berdoa. Kalau kita tidak berdoa, dosa enggak? Berdosa. Itu cuma ada dalam Kristen. Kalau saudara konsisten bahwa dosa itu adalah pelanggaran, maka yang terjadi, pelanggaran itu ada sifatnya, ada perintah larangan, kita terjang, tapi pelanggaran bisa terjadi, ada perintah, kita tidak lakukan. Maka dari itu, siapa yang bisa menikmati firman Tuhan dengan sempurna, tidak akan pernah ada. Itu sebabnya saudara, hukum Taurat ada 613 mitzvot, bukan cuma 10. Tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Kemudian Yesus datang, dia menggenapinya di atas kayu salib, supaya kutuk dosa itu dipikul oleh Yesus semua. Jikalau hari ini kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka engkau ada persekutuan dengan Yesus. Kekristenan itu bukan sekedar bicara tentang agama. Orang yang beragama Kristen, belum tentu dia seorang Kristen. Tapi seorang Kristen di Indonesia, KTP-nya pasti beragama Kristen. Bagi seorang beragama Kristen, dia berbuat dosa, dia bercerai, tidak ada persoalan. Yang penting tetap saling mengasihi. Kuncinya adalah kasih. Seperti yang diproklamasikan oleh apa yang disebut dengan Kristen progresif. Maka pada waktu kita lihat, perjuangannya adalah kasih, kasih, dan kasih. Maka hati-hati, jangan-jangan dia bukan seorang Kristen. Tapi seorang Kristen yang diperjuangkan adalah Kristus, Kristus, Kristus. Nah, hari ini kita lihat di dalam bagian ini, Filipi pasal yang pertama tadi, yang kita baca ayat yang ke-20 sampai 26, adalah sebuah kesaksian dari apa yang Paulus katakan pada waktu dia melihat ada gejolak di dalam jemaat Filipi ketika Paulus sudah dimasukkan ke dalam penjara. Rupa-rupanya
Pada waktu Paulus sudah dalam penjara, ada jemaat yang senang. Kenapa? Karena si jemaat ini atau pemimpin yang ada di gereja Filipi ini ada kesempatan untuk menunjukkan dia seorang pemimpin. Tidak ada Paulus, dia yang jadi pemimpin. Ada juga orang yang merasa senang karena tidak ada yang mengatur dia. Ada yang merasa senang karena dia bisa menunjukkan siapa dirinya. Maka pada waktu Paulus ada dalam penjara, dia mendapatkan kabar seperti itu. Maka muncullah saudara ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan sebagai berikut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, iri hati, dan perselisihan, pertengkaran. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi Paulus tahu ada orang yang memberitakan Injil itu dengan motivasinya masing-masing. Kemudian apa yang terjadi saudara? Kemudian dijawab di ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Dan seterusnya, baru muncullah ayat 20-26 yang kita baca. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus ada dalam penjara, rupa-rupanya jemaat di Filipi itu terjadi pengkotaan-pengkotaan. Ada orang-orang yang ingin menunjukkan aktualisasi dirinya, ingin memimpin pada waktu itu. Pada waktu ada Paulus, dia mungkin seorang yang ABS, asal Bapak senang. Atau seorang yang yes sir, ya bosku. Tapi pada waktu Paulus masuk dalam penjara, maka dia bersuka cita. Kenapa? Dia bisa merdeka, bisa improvisasi. Tetapi Paulus mendengarkan dari penjara dan dia berkata seperti ini, enggak apa-apa. Yang penting Kristus tetap diberitakan. Yang mengerikan adalah banyak orang suka pelayanan, tapi engkau tidak beritakan Kristus. Beritakan siapa? Jangan berpikir kalau orang suka pelayanan, dia pasti sedang hidup bersama dengan Kristus. Belum tentu. Banyak orang memberhalakan pelayanan. Banyak orang memberhalakan khotbah. Ada banyak mahasiswa saya memperhalakan belajar Alkitab. Tapi kenapa hidupnya tidak pernah berubah? Karena dia tidak bisa menikmati persekutuan dengan Kristus. Ada 3 hal. Sore hari ini kita renungkan tentang hidup bersama Kristus. Apa ciri-cirinya? Ciri yang pertama, orang tersebut hidupnya adalah B pertama, berpusat pada Kristus. Ayat yang ke-20 dan 21 tadi dikatakan sebagai berikut. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi saudara tahu, Paulus sudah berjaga-jaga, sudah waspada, supaya pada waktu dia hidup maupun dia mati, Kristus itu bisa tampak nyata dari hidupnya. Saudara, engkau sudah berapa tahun jadi seorang Kristen atau agama Kristen, saya tidak tahu. Apakah orang bisa melihat dirimu seorang Kristen atau bukan? Kadang-kadang saya melihat orang punya status. Begitu berat beban hidup ini. Kalau dia seorang Kristen, statusnya aja seperti itu. Bagaimana orang yang tidak Kristen? Kalau kita sadar bahwa kita adalah garam dan kita adalah terang, maka dimanapun kau berada, tunjukkan bahwa engkau seorang Kristen. Di gereja orang Kristen itu minoritas. Yang banyak adalah orang beragama Kristen. Jadi orang beragama Kristen, dia boleh menyakiti orang, dia boleh berbuat apa saja. Kenapa? Hukumnya diukur oleh bagaimana dia memahami tentang apa yang dia pahami tentang Alkitab. Tetapi pada waktu dia menjadi seorang Kristen, dia bukan cuma ingin memahami Alkitab, tapi dia memikirkan bagaimana bisa melakukannya. Bahkan terus saudara dikatakan di bagian itu di ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, pada waktu dikatakan hidup adalah Kristus, berarti Paulus sudah tahu
dia sedang mempertaruhkan reputasinya dia selama dia hidup, supaya orang tidak tersandung dengan hidupnya Paulus bahwa dia mengikuti Kristus. Orang yang mengikuti Kristus, saya katakan tadi bebannya berat. Bukan cuma beban dari persoalan tentang dosa, tetapi persoalan adalah kita tidak sedang melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada waktu engkau tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana engkau bisa berbangga bahwa hidupmu sedang bersama dengan Kristus? Saudara, pada waktu masih pacaran, orang itu kepingin bersama dengan pacarnya. Tapi kan dilarang, karena belum diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian pada waktu sudah menikah, di awal-awal mereka sangat bahagia. Seringkali dikatakan itu bulan madu, tetapi mereka lupa akan ada tahun racun di kemudiannya. Maka pada waktu bulan madu, mereka tidak berjaga-jaga. Mereka seenaknya, sesukanya. Kemudian pada waktu tahun racun, coba bayangkan, sudah usia 60, usia 70, bisa minta cerai. Itu kan terlambat gitu loh. Cerai kok terlambat, kok enggak muda-muda dulu. Berarti dia berjuang bertahun-tahun untuk mempertahankan, rupa-rupanya enggak bisa. Karena dia melihat pasangannya tidak menyenangkan lagi. Mungkin dia lihat pasangannya sudah jelek, mungkin tidak cantik, tidak ganteng lagi. Artinya adalah dia sudah tidak selera dengan pacarnya atau sekarang suami atau istrinya tersebut. Makanya saya suka kepada anak-anak muda. Pada waktu saya melayani anak muda, juga termasuk dalam sesi konseling, saya berkata, kamu kalau cari pacar, carilah yang jelek. Karena jelek itu stabil. Kalau awalnya jelek, sampai selama-lamanya jelek, dan engkau tidak akan kecewa. Tapi kalau cari yang cantik, maka saudara tahu, suatu hari bisa cerai. Ada pemain sepak bola, kalau tidak salah namanya Kakak. Istrinya minta cerai. Lalu ditanya, memangnya kenapa kamu cerai sama dia? Apakah dia menyakitimu? Oh tidak, selingkuh, tidak. Kenapa kamu minta cerai? Karena dia terlalu sempurna. Bagi dia tidak tahan. Kalau kita kan terlalu jelek, terlalu merugikan, minta cerai. Ini istrinya pemain sepak bola, duitnya banyak, gantengnya luar biasa. Minta cerai karena apa? Karena dia terlalu sempurna. Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa menikmati Kristus? Karena engkau suka berkata, Pak, kalau saya ikut Kristus bagaimana Pak? Kita kan masih dalam dunia ini. Ikut Kristus kan harus sempurna. Oh tidak. Ketika engkau ikut Kristus, lakukan bagian kita setiap hari. Tunjukkan kepada Tuhan, bagaimana hidup kita semakin progresif. Ini tidak bicara tentang Kristen progresif, tapi pertumbuhan iman yang progresif, yang maju. Semakin hari engkau semakin mencintai Kristus. Kalau dulu baca satu bagian Alkitab satu hari satu pasal, lama-kelamaan bisa 2 pasal, lama-kelamaan 3 pasal dalam satu hari, lama-kelamaan 4 pasal, lama-kelamaan 5 pasal. Itu namanya progresif. Semakin meningkat, semakin engkau cinta kepada Kristus. Maka berapa banyak orang pada awalnya dia begitu cinta kepada Yesus, tapi di ujung hidupnya tidak berpusat kepada Kristus lagi. Hal yang kedua saudara, ketika kita ingin hidup bersama Kristus, apa ciri yang ditunjukkan oleh Paulus? B yang kedua adalah bekerja beri buah. Bekerja memberi buah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kata tetapi jika ini, itu kontras dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan lagi ayat yang ke-21 maksud saya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Bukan cuma bekerja, tapi bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat yang ke-23. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan di situ, itu memang jauh lebih baik. Tapi ayat yang ke-24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara,
Paulus tahu bebannya begitu berat, dia masuk penjara, itu tidak ditemukan kesalahannya. Cuma gara-gara dia menyiarkan, menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Makanya kalau orang suka memberitakan Kristus, lalu dia dimusuhin oleh orang-orang, makanya Alkitab berkata, orang itu memikul salib. Tapi kalau dia dimusuhin sama orang-orang, karena dia Kristen, tapi sukanya bohong, sukanya datang terlambat di kantor, kemudian dia dimusuhin orang-orang, jangan berkata dia pikul salib, jangan-jangan dia pikul nasib. Karena dia memutuskan sendiri untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sini Paulus sedang bekerja begitu keras, supaya apa? Keberadaannya bisa diterima oleh orang-orang di mana dia berada. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen tidak pernah memikirkan bekerja yang memberi buah. Kita lebih suka bekerja, kita suka sibuk, tapi tidak ada buah yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Siapa di sini pernah ikut fitness? Ada yang ikut fitness? Tahu yang olahraga begini, fit dan ngenes itu loh. Pernah ikut fitness? Nah, orang ikut fitness, pertanyaan saya, itu angkat dari ringan ke berat atau dari berat ke ringan? Dari ringan ke berat ya. Padahal beban hidup sudah berat loh. Kenapa besi pun diangkat sama dia? Ini kan orang kurang kerjaan kan? Tapi pada waktu dia datang ke tempat fitness, belum latihan, tiba-tiba ada cermin di situ langsung begini badannya. Dia mau lihat buahnya. Nggak bisa langsung. Kecuali dia makan bayam kayak Popeye the Sailor Man. Pada waktu dia makan bayam langsung gede badannya gini. Nggak bisa langsung berbuah. Itu ada proses yang panjang di dalam hidupnya. Tetapi kuncinya bagaimana tetap bekerja, dan bekerja. Rumah saya di Surabaya bagian barat, ada mall namanya Super Mall. Saya suka nongkrong di situ pada waktu musim panas tahun lalu itu karena gratis AC-nya di situ, hanya bayar parkir saja, bisa nongkrong di situ muter-muter. Saya suka ke tempat orang fitness. Waduh, lihat orang seksi-seksi ya. Oh bukan, saya melihat saudara orang-orang itu naik sepeda. Pada waktu dia naik sepeda, saya kadang-kadang mikir ini orang kurang kerjaan. Kenapa? Naik sepeda di luar aja, tapi dia naik sepeda di situ. Wah, sambil ngah-ngah. Kalau capek ya berhenti. Kenapa diterusin? Beban hidup sudah berat, tapi dia naik sepeda. Padahal sepeda itu digenjot sampai Yesus datang, tidak pernah pindah ke tempat lain. Tapi dia bahagia kan? Dia sukacita kan? Tapi kita kan tidak seperti itu. Percuma aku nikah sama kamu. Pernikahan kita tidak ada kemajuan sama sekali. Kenapa hidup kita memikirkan terus kemajuan, tetapi engkau tidak bisa menikmati Yesus dalam hidupmu, maka engkau tidak pernah bekerja memberi buah. Orang yang bekerja memberi buah, maka pada waktu dia bekerja, dia suka memikirkan apa yang bisa kita hasilkan. Tapi kalau belum hasil, ingat tanaman, berbuahnya itu tidak ada yang sama waktunya. Ada yang musim tanamnya setahun baru bisa berbuah. Ada yang cepat berbuah. Artinya adalah kita ada kemungkinan berbuah. Karena pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia sudah menikmati buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, setiap kita punya 9 rasa buah ini. Tetapi ingat, bagaimana engkau bisa memunculkannya? Tergantung keputusan kita masing-masing. Jikalau hari ini engkau masih hidup, kadang-kadang kita kepingin dipanggil Tuhan. Ada yang kepingin dipanggil Tuhan? Sabar, saya jamin pasti dipanggil kok. Aduh Tuhan, aku ndak kuat, Tuhan aku tak mati ay. Sabar, mati kok. Tenang aja. Jangan khawatir tentang kematian, itu pasti. Tetapi persoalannya adalah pada waktu masih hidup, sebelum engkau dipanggil Tuhan, apa yang bisa engkau kerjakan ketika kesempatan itu ada? Siapa yang kepingin umurnya 500 tahun di sini? Ada? Tidak mau? 400? Tidak mau? 300? Enggak mau? 200? Enggak mau? 100? Enggak mau? Saudara tahu umur berapa ya? Nanti ke catatan sipil ya.
Saudara, anggap aja saudara mau kepingin umur 80. Sekarang usia saudara sudah 50. Berarti sisa stoknya berapa? 30 bukan? Karena 80 kurang 50 sama dengan 30. Nanti tahun depan ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Berarti umur jadi 51. Sisanya berapa? 29. Tahun depan ada lagi yang mengucapkan selamat ulang tahun. Umur 52. Sisanya 28. Jadi orang yang mengucapkan selamat ulang tahun itu sedang mengingatkan jadwal mati kita. Makanya lagu yang paling bagus adalah panjang umurnya, pendek sisanya. Semakin kau panjang umur, sisa Anda semakin pendek. Apa yang bisa kau kerjakan dalam dunia ini? Mengapa kau tidak berkarya hari ini? Jikalau engkau memiliki suami yang menjengkelkan, istri yang menyakitkan kau, jangan khawatir, itu tidak lama kok. Ada waktunya akan selesai. Tapi tunjukkan hidupmu tetap bisa bekerja untuk memberi buah. Dan yang terakhir ketiga, perhatikan saudara di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Tujuannya apa? Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat yang ke-26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Yang terakhir, hidup yang bersama Kristus adalah hidup yang bertujuan. Perhatikan baik-baik, ada ayat-ayat penting, tapi saya tidak akan sempat untuk mengulasnya semua. Kamu akan makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Apakah dengan kehadiran kita, orang-orang di sekitar kita semakin cinta Yesus atau tidak? Apakah dengan kehadiran kita suamimu semakin cinta Yesus atau tidak? Apakah dengan kehadiran kita istrimu semakin cinta Yesus atau tidak? Maka pada waktu engkau sudah belajar untuk hidup, bekerja, berbuah, maka kita punya tujuan. Bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita bisa mendapatkan berkat dengan apa yang kita kerjakan. Dan apa yang terjadi setelah itu saudara? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Sudah selesai, silakan bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan tentang hidup bersama Kristus. Ada 3 ciri. Ciri yang pertama, berpusat Kristus. Kalau engkau hidupmu tidak berpusat Kristus, maka berpusat kepada apa dan kepada siapa. Saudara, kalau engkau tidak suka Yesus, maka engkau harus suka dengan sesuatu. Kalau orang ateis tidak suka dengan Tuhan, maka dia harus suka dengan sesuatu yang dia yakini dalam pikirannya. Tapi yang kedua, ketika engkau sedang berjuang, hidup bersama Kristus, maka kita perlu belajar, bekerja, memberi buah. Kalau engkau lakukan apapun juga, pikirkan baik-baik, bukan cuma masalah sibuk, tapi ada buahnya tidak di dalam hidupmu. Pastikan buahnya bukan buah musiman. Siapa di sini yang kepingin makan durian? Saya mau traktir. Ada yang suka durian di sini? Tidak ada. Mau suka durian nih? Suka. Mau tidak saya traktir tiap hari makan 3 durian? Enggak mau ya. Saudara, kalau buah yang musiman itu akan mengganggu fisik kita. Tapi kalau engkau tiap hari makan buah yang tidak musiman, seperti pisang atau pepaya, engkau tidak ada persoalan. Demikian orang-orang yang buahnya musiman, itu biasanya menjadi orang yang sombong rohani, tetapi bisa jahat secara rohani, kejam secara rohani. Maka pada waktu engkau hidup, pastikan engkau berbuah dan tunjukkan kepada Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang bahwa hidupmu sedang berbuah. Tapi yang terakhir, hidupnya harus bertujuan jelas. Banyak orang Kristen hidupnya tidak punya tujuan. Yang penting aku hidup. Pak, yang penting hidupku mengalir terus Pak. Kalau mengalir masuk ke lautan bebas, puji Tuhan. Kalau mengalir masuk septic tank, itu persoalan bagi orang tersebut. Maka kalau engkau punya hidup, pikirkan tujuan Anda apa.
Apa yang bisa engkau lakukan? Dan pada waktu memikirkan tujuan, pikirkan tujuan yang sifatnya kekal. Kalau hari ini kau ingin memberikan warisan kepada anak-anakmu, berikan warisan yang sifatnya kekal. Engkau boleh punya bangunan 10 tingkat ke bawah, 10 tingkat ke atas. Tetapi ingat, pada waktu engkau dipanggil Tuhan, itu tidak akan dibawa. Lalu engkau kembali ke surga, kemudian engkau ditanya oleh Tuhan, apa yang sudah engkau kerjakan untuk aku? Kalau engkau diberikan kesempatan melayani tempat ini, berdoalah, supaya hidupmu bisa berbuah, dan orang bisa mendapat berkat dengan gaya pelayananmu. Pada waktu engkau hadir tempat ini jadi asyir, pikirkan baik-baik, supaya buahmu bisa dirasakan oleh orang lain. Banyak asyir itu adalah orang munafik. Ketika dia berkata, Shalom, padahal dia jengkel sama orang itu, bagaimana dia bisa shalom? Atau dia sedang bertengkar dengan suami dan istrinya di rumah, dia berkata shalom. Makanya sebelum engkau melayani, sebelum engkau diberikan kesempatan mengabdi kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, supaya tidak jadi orang yang menipu diri sendiri, kata kitab Yakobus. Silakan duduk kepalamu saudara. Saya berikan waktu sejenak engkau merenungkan firman Tuhan tadi. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Apakah hidupmu hari ini sudah berpusat kepada Kristus atau tidak? Ataukah berpusat kepada kepentingan kita masing-masing? Yang kedua, apakah hidupmu sedang bekerja memberi buah atau tidak? Ataukah engkau suka menyibukkan diri, suka tampil di hadapan orang-orang? Yang ketiga, apakah hidupmu sedang bertujuan jelas tidak dalam Kristus? Kalau memang bertujuan jelas, coba hari ini pikirkan satu nama yang engkau ingin bawa kepada Yesus. Engkau sudah sekian tahun menjadi seorang Kristen. Berapa orang yang sudah engkau bawa ke Yesus? Bukan bawa ke gereja, tapi bawa ke Yesus. Mungkin tantemu, ommu, mungkin keponakan. Intinya satu, pastikan dia bukan seorang yang sudah beragama Kristen, tapi seorang yang beragama apapun juga. Supaya hidupmu bertujuan jelas. Orang yang bertujuan jelas, dia akan terus suka berdoa. Dia akan suka memikirkan bagaimana dia menyelesaikan hidupnya ini untuk menyenangkan Tuhan. Silakan tunduk kepala, berdoalah kepada Tuhan. Apakah firman hari ini memberkati hidupmu? Saya berikan waktu 15 detik, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Allah Tritunggal Maha Baik, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kau telah memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Umatmu sudah berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kau dengarkan ya Bapa di surga dari surga, apa yang sedang menjadi pergumulan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami masing-masing mendapatkan kemerdekaan di dalam roh, bahwa kami adalah seorang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum itu izinkan saya bertanya, apakah bagi Bapak Ibu sudah menerima perjamuan kudus dari rosti dan anggur? Yang belum boleh mengangkat tangan. Asyir minta tolong di bagian depan. Yang di balkon sudah semua. Itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu terakhir tadi untuk menjadi membuat kita berkomitmen lebih lagi untuk mengikut Tuhan.
Dalam pesta rohani, bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan dan sudah dibaptis, kita semuanya terundang dalam pesta rohani ini. Sebagai landasan perjamuan kudus ini, saya akan membacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdiri bersama-sama. Syukur dan berterima kasih datang hari ini. Kau berikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Engkau, meninggikan Engkau. Teristimewa Tuhan, kami boleh mendapatkan nasihat firman Engkau yang berharga. Karena itu Tuhan, mohon Tuhan, dalam memperingati boleh membaharui komitmen kami masing-masing, bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami ikuti, yang kami teladani, sudah menyerahkan total hidup-Mu Tuhan untuk kami semua. Karena itu Tuhan, ajarkan kami menghargai, menghormati akan pengorbanan Engkau, dengan mau menyerahkan diri kami sepenuh kepada Engkau, melayani Engkau, berbuah dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, Dia Kau memberkati roti dan anggur sebentar akan kami pakai ini. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita, demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan penuh iman dan ucapan syukur. Mari kita ucap syukur Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa yang surga,
Sungguh Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau bila kami boleh mengingat kembali Tuhan kan korban Engkau di kayu salib. Betapa Engkau Tuhan sudah mengabdikan dirimu untuk keselamatan kami semua sampai titik darah yang terakhir. Karena itu Tuhan, ajari kami menghormati akan pengorbanan Engkau ini. Tidak menyia-nyiakan pengorbanan Engkau ini, tapi boleh meneladani dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kami boleh melihat dan kami boleh memenangkan tiap-tiap tantangan yang ada di depan kami. Karena kami percaya Tuhan, bila Engkau sudah menang, kami pun sebagai pengikut Engkau akan menjadi pemenang. Terima kasih Bapak atas korban-Mu ini, kami boleh diselamatkan dan jaminan keselamatan ada dalam kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja selama sepekan mendatang. Pertama-tama kami atas nama Bapak Kopester, Bapak Daud maupun Ibu Vivian mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Juanda yang sudah melayani mulai Sabtu kemarin di For God Generation maupun ibadah yang pertama pagi dan petang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan dalam kesibukannya untuk melayani kami semua. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Pengumuman dan warta gereja, besok ada ibadah kaum wanita ya. Jam 6 sore ya, jam 6 sore ada ibadah kaum wanita. Nah, dress code-nya kalau bisa pakai kebaya ya, sambil memperingati Kartinian ya. Jadi diharapkan para kaum wanita ini bisa hadir. Yang disebut kaum wanita ini baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah itu adalah kaum wanita. Sedangkan pada hari Rabu kita akan bersekutu lagi dalam doa, ibadah doa Philadelphia jam 6 sore tempat ini. Untuk ibadah PA secara online, kita akan mengikuti di kitab Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9 oleh Bapak Pendeta Daud Susilo. Sedangkan pada hari Sabtu, ibadah For God Generation ya, itu dimulai jam 6. Ini mengundang semua kaum muda untuk bisa hadir bergabung di ibadah For God Generation ini ya. Sedangkan jadwal ibadah di gereja cabang-cabang maupun pos PI pada hari Selasa jam 5 sore di cabang Wuni, jam 5:30 cabang Menari ya. Sedangkan pada hari Minggu tadi pagi sudah jam 7 itu di Sukun, pada sore hari jam 5 itu di Perkutut Utara. Sedangkan pada hari Kamis jam 5 sore itu di cabang Purboter ya, Bogor Terusan. Dan pada hari Sabtu itu ada ibadah di pos PI PBI ya, yang baru dibuka. Marilah kita support bersama-sama jam 6 sore di pos PI PBI ya. Ibadah umum pertama pada hari Minggu mendatang itu disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah umum kedua jam 5 petang ya. Kita akan doakan untuk 19 saudara kita yang membutuhkan bantuan doa supaya Tuhan membantu dan menolong ya, baik yang sakit di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kita akan bantu untuk doakan supaya mereka dapat memperoleh kesehatan kembali. Lain-lain pengumuman tidak ada ya, kita tetap doakan untuk renovasi gereja kita ya. Di lantai 3 masih berjalan untuk pembuatan ruang-ruang sekolah minggu maupun gudang di lantai 4 ya. Kita akan doakan supaya boleh tetap berjalan dengan baik dan lancar ya, baik untuk pekerja yang mengerjakan maupun untuk dana yang diperlukan, kita bisa tetap berjalan dengan baik. Juga kita doakan untuk perbaikan ya, imbas seperti tanggal 8 April yang lalu ya, sampai saat ini masih belum bisa nyala. Kita doakan supaya pada minggu mendatang sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Bapa yang surga, sungguh Tuhan, kami berterima kasih bila kami boleh sampai pada penghujung acara pada petang hari ini.
kami boleh memuji memuliakan nama Engkau, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh dikuatkan dan diperbaharui kami komitmen kami Tuhan dalam pengiringan kami sebagai pengikut-pengikut Engkau. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami ucap syukur dan berterima kasih. Kau mau memberkati hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayani, baik untuk Bapak Pendeta Juanda yang sudah melayani mulai hari Sabtu, Minggu pagi dan Minggu sore. Kau mau berberkati Tuhan dalam tugasnya sebagai dosen di STII Tuhan, maupun di tempat-tempat yang lain dalam perjalanan besok ke Bali Tuhan. Kau mau menyertai Tuhan dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, pelayanannya, dalam apapun yang dia kerjakan Tuhan. Karena Kau boleh menyertai, memberkati, sehingga dapat menjadi berkat bagi pribadi, keluarga, maupun untuk orang yang dilayani. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan memberkati untuk hamba-hamba-Mu sudah melayani pada petang hari ini, baik untuk WL, singer, pemain musik, demikian juga untuk tim media, aser, juga yang mengatur perparkiran, dan semua Tuhan yang terlibat dalam acara pada petang hari Tuhan. Kau memberkati mereka satu persatu dalam pergumulan mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan maupun pelayanan, dalam sekolah, kuliah, dalam apapun Tuhan yang sudah Kau tugaskan dalam kehidupan mereka. Kiranya Kau boleh menyertai dan memberkati sehingga mereka menjadi garam dan terang dunia ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami mengingat 19 saudara kami Tuhan yang membutuhkan bantuan doa. Kami tidak mengetahui apa yang mereka perlukan. Kami tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Entah itu kesehatan, ataukah itu masalah keluarga, ataukah masalah-masalah yang lain Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, berikan kemurahan, berikan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh tetap beriman kepada Engkau, boleh tetap menggandol kepada Engkau Tuhan, dan tetap percaya bahwa Engkau akan melakukan yang terbaik tepat pada waktunya. Berkati Tuhan mereka, supaya mereka boleh mendapatkan kesehatan mereka masing-masing, hingga pada minggu-minggu mendatang mereka boleh bersatu bersama kami, ibadah di tempat ini. Demikian juga Tuhan, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati Tuhan, baik Presiden, demikian juga Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dari pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya Kau memberikan mereka hikmat, memberikan akal budi, memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga tiap-tiap keputusan yang mereka perbuat semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan untuk ibadah-ibadah yang ada di hadapan kami, baik di pusat maupun cabang dan pos PI. Kiranya Kau boleh hadir, mengurapi tiap hamba-hamba-Mu, dan memberkati tiap jemaat yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mohonkan berkat untuk sidang jemaat Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita puji dan Bapak terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu mendatang.